Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis sholihin wa tawaffana muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid An-Nikmah yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Kita bisa bersilaturahim walaupun tidak secara langsung. Mudah-mudahan silaturahim kita akan menjalin ukhuwah persaudaraan di dalam hati kita. Karena hakikat silaturahim itu sebetulnya bukan hanya makna fisik saja. Apa artinya fisik berdekatan kalau hati berjauhan? Apa artinya ketemu salaman tangan, tapi kalau hatinya masih bermusuhan? Maka mudah-mudahan, walaupun kita nggak ketemu secara fisik, mudah-mudahan hati kita selalu bersaudara. Mudah-mudahan hati kita selalu bersalaman. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan pada tahun ini akan membawa efek, akan membawa pengaruh dalam kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nilai semua ibadah itu bukan hanya dilihat dari ibadahnya saja. Apakah itu ibadah sholat, apakah itu ibadah puasa, apakah itu ibadah haji, semua ibadah nilainya adalah akan dilihat dari peningkatan ketakwaan. Ya. Nilai sholat kita itu nggak hanya dilihat sudah berapa lama kita sholat, tapi akan dilihat pengaruh sholat itu mampu nggak membawa perubahan-perubahan diri kita. Ya, maka di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul adzim. Al-Baqarah ayat 21. Wahai manusia. Jadi ayat ini panggilan Allah secara umum. Kalau dalam ilmu tafsir disebut dengan nida'ullah al-umumiyah. Jadi setiap kali ada panggilan wahai manusia, maka di situ ada panggilan yang bersifat umum. Karena panggilan ini buat seluruh manusia tanpa kecuali. Setiap yang namanya manusia terpanggil dengan panggilan Allah itu. Ada lagi di dalam Quran panggilan yang bersifat khusus. Biasanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu hanya khusus orang-orang beriman. Dan setiap Allah memanggil, apakah itu panggilan umum, apakah itu panggilan khusus, mesti ada pesan yang mau disampaikan Allah di sana. Nah, maka kita lihat di Al-Baqarah ayat 21, pesan apa yang Allah mau sampaikan di sana? U'budu rabbakum. Sembahlah Allah. Ibadahilah Allah.
Apa sih makna ibadah itu? Ibadah adalah sebuah ketundukan. Ya, ketundukan seorang makhluk kepada sang kholiknya, kepada sang penciptanya. Maka setiap orang yang beribadah kepada Allah, maka sifat ibadah itu adalah tunduk patuh terhadap aturan Allah. Jadi jangan kita mengaku sudah beribadah, tetapi tunduk kita kepada hawa nafsu kita. Berarti kita perlu memahami esensi ibadah. Esensi ibadah adalah menundukkan semuanya. Kita tundukkan diri kita tundukkan semua yang ada dalam kebesaran diri kita tundukkan untuk tunduk, berserah diri kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang namanya ibadah. Nah, kemudian kita lihat di ayat lanjutannya, ayat 21 itu, apa tujuan ibadah itu? La'allakum tattaqun, agar ibadah itu membawa efek ketakwaan kita. Nah, berarti kalau kita lihat di ayat ini, maka semua ibadah muaranya, endingnya itu pada takwa. Ya, apakah itu sholat? Tadi dijelaskan bahwa sholat yang baik bukan hanya dari sholatnya, tapi akan dilihat dari pengaruhnya. Mampu nggak mencegah perbuatan dosa-dosa kita? Maka nilai ngaji itu bukan hanya dilihat berapa lama kita sudah ngaji, atau siapa ustadznya. Nggak di situ nilai pengajian kita. Tapi akan dilihat pengaruh pengajian itu mampu nggak membawa perubahan-perubahan dalam diri kita. Jadi kalau Bapak Ibu kepengen tahu nilai ngaji ya, coba kita lihat, kita cermati sebelum ngaji sama setelah ngaji ada nggak perubahan. Kalau sebelum ngaji, umpamanya nih masih senang berbuat dosa, setelah ngaji malah tambah dosa. Kata Al-Ghazali dalam kitabnya, jangan-jangan yang datang ke pengajian itu baru fisiknya, tapi sesungguhnya hatinya belum hadir di pengajian. Karena ketika hati itu ikut ngaji, pasti hati itu akan membawa pengaruh dalam perubahan. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kalau kita bicara tentang puasa. Ternyata nilai puasa kita bukan hanya dilihat dari puasa itu. Jadi sesungguhnya puasa bukan untuk puasa, tapi puasa hakikatnya untuk takwa. Jadi ketika kita berpuasa, ditanya sama orang, Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu berpuasa di bulan suci Ramadan? Maka sebaiknya jawabannya adalah la'allakum tattaqun. Kenapa saya berpuasa? Karena saya kepingin jadi orang yang lebih baik. Takwa itu kan lebih baik berarti. Jadi kalau saat Ramadan kita rajin baca Quran, saat Ramadan kita rajin sholat malam, yang nggak ada alasan selesai Ramadan, selesai semuanya. Karena tujuannya kan lebih baik. Terus di mana lebih baiknya kalau saat Ramadan? Rajin ke masjid, saat Ramadan, rajin baca Quran, saat Ramadan, rajin sholat malam. Tapi begitu selesai Ramadan, selesai semuanya, berarti puasa yang kita lakukan, itu belum la'allakum tattaqun. Nah kalau belum la'allakum tattaqun, kita masih ingat hadis Rasulullah, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tak mendapatkan apa-apa, pahala enggak dapat, hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Kenapa? Karena puasanya hanya seremonial, puasanya hanya menggugurkan kewajiban. Ya, kalau orang itu berpuasa hanya menggugurkan kewajiban, biasanya selesai puasa sudah puas gitu, karena sudah merasa menyelesaikan kewajibannya. Padahal kan nilai puasa itu 11 bulan setelah puasa, bukan ketika kita menyelesaikan puasa kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saudaraku, puasa Ramadan masih panjang, maka yuk kita luruskan puasa kita betul-betul karena takwa. Kita luruskan puasa kita betul-betul untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai puasa yang kita lakukan itu tidak membawa perubahan, tidak membawa efek dalam ketakwaan kita kepada Allah. Karena kalau ibadah membawa efek takwa, luar biasa manfaat takwa itu. Orang kalau takwanya baik, maka orang yang takwanya baik itu pasti akan baik dalam menyikapi semua persoalan-persoalan kehidupannya. Ya. Orang yang iman takwanya baik, biasanya mudah ikhlas dalam jalan hidup. Ciri-ciri orang ikhlas tidak mudah panik, tidak mudah cemas, tidak dihantui perasaan takut menghadapi hidup. Ngapain orang beriman harus takut menghadapi hidup?
Hidup sudah diatur oleh Allah dan kita tinggal jalani saja. Yang terjadi dalam hidup ini, saudaraku, itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, bulan Ramadan kali ini mungkin Bapak Ibu tidak bisa datang ke masjid. Ya, kita tidak bisa sholat tarawih bersama, kita tidak bisa tadarusan di masjid seperti biasanya. Maka ini harus kita jalani dengan ridho, dengan keikhlasan. Ya, jangan kita ngerasa, ya berarti Ramadan ini kualitas ibadahku berkurang karena saya enggak ibadah di masjid, karena saya enggak sholat di masjid. Jadikan rumah-rumah kita sekarang tempat ibadah kita. Ya, dalam kondisi normal memang kita dianjurkan untuk memakmurkan masjid, tapi dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, maka kita harus meluaskan makna ibadah, bahwa ibadah bukan satu-satunya ada di masjid, tapi bisa kita ibadah di rumah-rumah kita. Ya, sudah saatnya kita kembali pada rumah. Nawiru buyutakum bisolah wa qiraatil Qur'an. Cahayailah rumah-rumah itu dengan sholat dan dengan baca Al-Quran. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apa sih takwa itu? Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 134 sampai 135. Paling tidak ada 4 tanda-tanda ketakwaan itu. Pertama apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Maka orang bertakwa itu adalah orang-orang yang dermawan. Apa sih ciri-ciri orang dermawan itu? Dia sedekah, enggak cuma di saat lagi banyak uang, tapi di saat susah pun dia bersedekah. Yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Jadi kalau ada orang sedekah, lagi banyak duit, itu sih baik gitu. Tetapi ketika dia lagi susah, kok enggak bisa lihat orang susah? Itulah reputasi ketakwaan yang sesungguhnya. Padahal dirinya membutuhkan bantuan, tapi dia bisa membantu orang lain. Ya, apalagi dalam kondisi-kondisi sekarang ini. Ya, dengan pandemi corona, banyak saudara-saudara kita yang dirumahkan, di PHK, yang hilang pekerjaan, maka banyak-banyaklah kita bersedekah. Asdiku walau bitamroh. Sedekahlah walaupun hanya dengan sebutir korma. Fa inna sodakota tadfa'u sab'ina bala'an. Karena sedekah itu bisa menutup 70 pintu macam bala. Dan kata Rasulullah, sekecil-kecil bala adalah penyakit. Ya. Innal bala la tuta'awwalu bis sodaqah. Sesungguhnya bala itu enggak bisa mendahului datangnya. Sesungguhnya sedekah itu, sesungguhnya bala itu tidak bisa mendahului sedekah datangnya. Jadi artinya apa? Ketika kita sudah bersedekah, maka ketika bala itu datang, sedekah akan bekerja untuk menyelamatkan diri kita. Makanya ketika kita mau dijaga kesehatan kita, sebaiknya jangan nunggu sakit bersedekah. Saat sehat kita bersedekah, begitu datang penyakit, sedekah akan bekerja untuk menjaga, untuk menyelamatkan diri kita. Dan ketika kita bersedekah membantu orang lain, saudaraku, sesungguhnya kita bukan membantu mereka, tetapi kita menitipkan keselamatan melalui mereka. Karena ketika kita membantu orang lain, itu bukan orang lain yang kita bantu, tetapi kita telah menjemput pertolongan Allah untuk diri kita. Hari ini kita berbuat baik, kita yang untung. Hari ini kita enggak berbuat baik, kita yang rugi. Karena bukan Allah yang butuh kita, tapi sesungguhnya kitalah yang butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua tanda ketakwaan itu, yaitu wal kadminal ghaid, bisa menahan amarah. Ada seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri datang ke Rasulullah, usini, ya Rasulullah, usini bi wasiyatin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, berikan nasihat kepadaku ya Rasulullah. Kalau itu aku lakukan, aku akan masuk surga. Apa jawab Rasulullah? Qala la taqdub, jangan marah. Apalagi ya Rasulullah? La taqdub, jangan marah. Apalagi ya Rasulullah? La taqdub, jangan marah. Salah samarrah, Rasul ulang 3 kali berturut-turut. Itu artinya apa? Bahwa ternyata masuk surga enggak cukup sholat tok, enggak cukup puasa saja. Selain sholatnya baik, ternyata menahan amarah, menahan nafsu marah, itu juga enggak akan disia-siakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anin nas. Mudahlah kita memaafkan kesalahan orang lain. Kalau betul-betul puasa itu membawa ketakwaan, harusnya mampu menghilangkan sifat dendam kita. Jadi kalau hari ini ada orang ngaku bertakwa, tapi dendamnya 7 turunan, ya, berarti orang itu tidak membaca surat Ali Imran ayat 134.
34. Karena tanda orang bertakwa itu adalah dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan kalau kita buka di Al-A'raf surat ke-7 ayat yang ke-199, Allah jelaskan, khundil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Khundil afwa, jadilah engkau pemaaf. Nah, kata pemaaf itu beda dengan memaafkan. Kalau memaafkan dalam bahasa Arab itu menggunakan bahasa al-afin, itu memaafkan. Kalau pemaaf itu menggunakan al-afwa. Apa bedanya al-afin dengan al-afwa? Kalau memaafkan, kita disakiti, yang menyakiti kita sudah minta maaf sama kita baru memaafkan. Itu al-afin. Tetapi kalau pemaaf, kita disakiti oleh orang yang menyakiti belum minta maaf, kita sudah maafin duluan, tanpa orang itu tahu kalau kita sudah memaafkannya. Dan inilah akhlak Rasulullah. Khundil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadi tanda-tanda puasa itu akan membawa takwa itu, akan menghilangkan sifat dendam. Ngapain hidup harus dendam? Coba Bapak Ibu dendam sama orang lain. Orang lain yang Ibu Bapak dendamin bisa tidur pulas. Tapi yang dendam kapan nggak bisa tidur. Bahwa dendam itu akan menyiksa diri sendiri. Apalagi kalau sampai dendam melahirkan sifat hasad, sifat hasud, sifat dengki, sifat iri. Apa kata Rasulullah? Iyakum wal hasad, fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab. Jauhilah sifat dendam, sifat iri, sifat hasad, karena sifat-sifat itu akan menghapuskan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi kalau puasa kita betul-betul membawa takwa, harusnya hilangkan sifat dendam. Lagian ngapain kita dendam sama orang lain? Artinya dendam itu kan nggak memberikan maaf kepada orang lain. Sekarang Bapak Ibu coba tanya kepada diri sendiri, adakah orang nggak pernah punya salah? Ya, kita sebagai seorang manusia tetap aja punya salah. Jangankan kepada manusia, sama Allah pun kita nggak lepas dari kesalahan. Sekarang Bapak Ibu, setiap habis sholat yang kita baca apa? Selalu baca Astaghfirullahaladzim. Apa makna istighfar itu? Makna istighfar adalah kita minta kepada Allah biar Allah memaafkan kesalahan kita. Ampuni ya Allah, maafkan ya Allah, kami banyak dosa. Kita minta maaf sama Allah, tapi kita nggak memaafkan kesalahan orang lain. Ya, apa fair itu? Nggak fair dong. Kalau Allah menjawab permintaan kita, pasti akan mengatakan, enak amat kamu minta dimaafkan sama saya, sementara orang lain dia punya salah, kamu nggak maafkan. Jadi seolah-olah Allah mau mengingatkan kepada kita, kalau mau aku maafkan, wahai hambaku, mudahlah engkau memaafkan kesalahan orang lain. Ya, itu al-afin. Kemudian yang berikutnya adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kenapa Allah suka dengan orang yang baik? Karena kebaikan itu akan berbanding lurus dengan ketakwaan kita. Orang yang takwanya baik, pasti fastabiqul khairat, dia akan berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Dan ingat saudaraku, kebaikan itu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Mana dalilnya? Al-Baqarah surat kedua, ayat yang ke-112. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Barang siapa yang hidupnya berserah diri kepada Allah, wa huwa muhsin, dan kemudian diikuti dengan perbuatan yang baik, maka dijamin oleh Allah akan mendapat pahala yang besar. Terus di dunianya dapat apa? Di dunianya orang yang baik itu wala khaufun alaihim, tidak akan dihantui perasaan takut menghadapi hidup. Walahum yahzanun, dan tidak akan pernah larut dalam kesedihan. Dalam kondisi pandemi corona ini, berapa banyak orang yang takut menghadapi kematian. Sebetulnya orang takut sama corona kan bukan sama coronanya kan, sama kematiannya. Padahal kalau bicara tentang iman, kematian itu nggak ada hubungannya dengan peristiwa. Kematian itu nggak ada hubungannya sama penyakit. Kematian itu nggak ada hubungannya sama sehat. Kematian nggak ada hubungan dengan usia muda, usia tua. Tapi kematian itu hubungannya dengan takdir Allah. Makanya kalau kita ditanya, kan suka kalau ada orang meninggal, pertanyaannya mesti begini, itu meninggal kenapa ya? Jawabannya apa? Emang udah tua. Nah, jadi seolah-olah meninggal itu dihubungkan sama usia tua. Padahal faktanya, bayi-bayi meninggal banyak juga, toh belum tua itu. Ya. Ada lagi, kalau itu kenapa meninggal? Iya, emang udah sakit-sakitan.
Jadi seolah-olah meninggal dihubungkan dengan sakit. Padahal faktanya, berapa banyak orang yang meninggal tanpa gejala. Kam min sahihin yamutu bi ghairi illatin. Berapa banyak orang yang badannya sehat meninggal tanpa gejala, kata Rasulullah SAW. Maka ingat mati, nggak usah nunggu ada corona. Kapan saja ingat mati kita. Karena kematian bisa datang dengan tiba-tiba. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, apa sih manfaat takwa itu? Coba kita buka Al-Anfal surat ke-8 ayat yang ke-29. Surat ke-8 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Al-Anfal surat 8 ayat yang ke-29. Wahai orang-orang beriman, jikalau kalian betul-betul bertakwa. Nah, ini tujuan puasa tadi kan la'alakum tattaqun. Betul-betul bertakwa. Apa tanda takwa yang betul itu? Yaitu takwa yang tidak terkontaminasi oleh keadaan. Mau Ramadan, enggak Ramadan, tetap rajin ibadah. Mau senang maupun susah, tetap ibadah. Mau tanggal tua, tanggal muda, tetap ibadah. Sehat, sakit, tetap ibadah. Itulah haqqa tuqatih. Kalau kita betul-betul takwanya itu benar, apa janji Allah? Ada 3. Yaj'al lakum furqana. Allah akan memberikan furqan. Yang kedua apa? Wa yukaffir ankum sayiatikum. Allah akan menghapuskan kesalahan. Dan yang ketiga, wa yaghfir lakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ada ayat yang di awal tadi, ada yang Allah janjikan apa? Orang yang bertakwa mendapatkan furqan. Nah, sekarang apa sih furqan itu? Kalau dalam tafsir itu, al-furqan adalah al-farqu bainal haq wal batil. Itu orang-orang yang mampu menjaga mana yang benar, mana yang salah. Atau kalau pakai bahasa yang sederhana, furqan itu adalah penjagaan Allah kepada hamba-hamba yang dicintainya, sehingga hamba itu terselamatkan dari dosa. Jadi Allah itu nggak rela kalau hamba-hamba yang dicintainya itu sampai terjerembab dalam perbuatan dosa. Ya, saya mau ambil kisah untuk menutup kajian saya. Ada seorang sahabat Nabi yang mendapat furqan. Mungkin Bapak Ibu tahu siapa sahabat Nabi yang mendapat gelar Al-Faruq. Ya, sahabat Nabi yang dapat gelar Al-Faruq adalah sahabat Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq karena memang kuat dan benar imannya. Kalau Umar bin Khattab dapat gelar Al-Faruq. Kenapa? Karena Umar adalah seorang sahabat yang mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bapak Ibu, siapa yang nggak tahu Umar? Kalau kita buka sejarah, Umar sebelum masuk Islam siapa dia? Ya, kalau hari ini ada preman-preman, ini preman-preman kelas teri sekarang ini. Mbahnya preman tuh Umar itu. Kenapa kok Umar mbahnya preman? Preman sehebat apapun sekarang ini nggak mungkin mengubur anak hidup-hidup. Mana ada seorang preman mengubur anak hidup-hidup? Dikubur hidup-hidup. Umar bin Khattab pernah mengubur anaknya hidup-hidup. Karena anaknya perempuan. Pada masa itu, zaman jahiliyah, ketika orang tua punya anak perempuan merasa aib. Ya, tapi ketika Allah kasih hidayah, Umar menjadi singanya Allah. Beliau membela agama, nyawa, segala-galanya ditaruhkan. Makanya, Bapak Ibu, kita bisa mengambil inspirasi dari kisah Umar ini. Jadi andai kata kita lihat ada orang-orang yang salah sekalipun, doakan biar mereka dapat hidayah. Tidak ada alasan kita tuh menjas, kita menghakimi orang lain. Hari ini mungkin nggak baik, mungkin hari ini. Besok belum tentu kalau Allah kasih hidayah. Karena hidayah datang nggak pakai detik. Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan pernah merasa lebih bersih dari orang lain. Karena sesungguhnya Allah lah yang tahu siapa diri kita. Kalau saya ditanya,
Pak Ustadz orang baik apa enggak? Kalau saya jawab orang baik, saya sombong itu. Dari mana saya tahu orang baik? Ya. Kalau saya aja enggak tahu siapa diri saya, mana mungkin saya tahu tentang sebenarnya orang lain. Andai orang lain itu enggak baik, apakah ada jaminan dalam proses hidupnya pasti enggak baik? Ya, maka dari kisah Umar ini menjadi pesan bahwa tidak boleh kita tuh menjadi hakim buat orang lain. Jadilah hakim untuk diri sendiri. Singkat kisah dari Umar itu, ketika beliau menjadi khalifah, kalau sekarang presiden berarti ya, maka kebiasaan Umar bin Khattab itu setiap pagi meminum susu onta. Jadi setiap pagi sebelum sarapan yang berat, segelas susu onta diminum. Tiba-tiba segelas susu onta sudah diminum, sudah sampai perut, lalu muntah lagi. Ada sisa di gelas, diminum lagi sama Umar, keluar lagi. Akhirnya Umar pun memanggil pembantu istananya. Fulan sini. Kenapa aku minum susu onta ini? Enggak seperti biasanya. Aku belum pernah minum susu onta itu muntah seperti ini. Tiba-tiba pertanyaannya apa? Kamu ambilkan dari mana susu onta ini? Ya, coba pertanyaan dari siapa? Kok tiba-tiba pertanyaannya seperti itu? Siapa yang menggerakkan pertanyaan itu? Yang menggerakkan adalah Allah. Langsung pembantu istananya apa? Gemeteran. Loh, kok tahu ya? Padahal aku kan sudah ngumpet-ngumpet. Akhirnya jujur pembantu istana. Tuhan, persediaan susu onta di istana habis. Aku lupa belum belanja. Maka pagi-pagi tadi aku lari ke perusahaan, ke pemerasan onta yang dikelola oleh negara. Kalau sekarang di bawah BUMN berarti. Aku ambilkan dari sana satu gelas itu. Kata Umar, sudah izin belum kamu? Oh enggak usah Tuan, ngapain harus izin? Toh buat presiden, cuma satu gelas masuk harus izin. Kalaupun enggak izin pun pasti boleh. Apa kata Umar bin Khattab? Fulan, ketahuilah. Kenapa aku minum susu onta ini? Sudah sampai perutku, kok tiba-tiba muntah lagi? Karena Allah enggak membolehkan sesuatu yang haram masuk dalam perutku. Sehingga ketika sesuatu yang haram masuk di perutku, Allah keluarkan lagi. Allah muntahkan lagi. Inilah yang disebut furqan. Jadi penjagaan Allah kepada hamba-hamba yang dicintainya. Sehingga hamba itu tidak mudah untuk berbuat dosa. Mudah-mudahan puasa kita bukan untuk puasa. Puasa kita untuk takwa. Dan takwa kita mudah-mudahan mampu mendatangkan furqan. Sehingga kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Saya kira itu dulu kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi pencerahan buat kita semuanya. Mudah-mudahan kajian-kajian ini akan menambah kesempurnaan puasa Ramadan kita. Sehingga Ramadan yang kita lakukan tahun ini jauh lebih baik. Baik, sebelum diakhiri saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu jamaah. Begitu berat memaafkan orang yang jahil kepada kita. Apalagi orang tersebut punya hutang yang sudah lama. Bagaimana kita mengikhlaskannya? Ya, kalau urusan hutang piutang, maka kewajiban yang punya hutang harus melunasinya. Ya. Wa'aufu bil uqud. Tetaplah atau tepatilah janji-janji kalian. Kenapa? Utang itu termasuk al-uqud. Ya. Al-wa'du dainun. Janji adalah utang. Dan utang itu merupakan perjanjian. Perjanjian siapa? Perjanjian manusia dengan manusia. Tetapi ini juga perjanjian kita dengan Allah. Jadi kalau belum sampai dilunasi di dunia, ini belum selesai itu. Urusan kita dengan manusia dan juga belum selesai urusan kita dengan Allah. Bapak Ibu, ada satu kisah dulu pada masa Rasulullah. Ada orang yang meninggal dunia, terus kemudian Rasul datang ke orang itu. Rasul mau menyolatkan jenazahnya, tiba-tiba Rasul nggak jadi nyolatin jenazahnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau nggak jadi nyolatin jenazahnya? Apa kata Rasulullah? Aku baru dikasih tahu malaikat Jibril bahwa mayit ini masih punya utang yang belum dilunasi oleh keluarganya. Akhirnya Sayyidina Ali mengacungkan tangan, ya Rasul, biar aku yang lunasi utang-utangnya. Maka setelah itu Rasulullah baru menyolatkan jenazahnya.
Inna amalal mayyit mu'allaqun bainas sama'i wal ardi hatta yu'ta dainuhu. Sesungguhnya amalnya si mayit itu belum sampai ke Allah, masih bergelantungan antara bumi langit sebelum dilunasi hutang-hutangnya. Maka jangan dianggap sepele masalah hutang itu. Nah, kewajiban yang memberikan pinjaman mengingatkan itu wajib hukumnya. Setelah sudah diingatkan, engkau kan punya utang sama aku sekian, tapi kok ternyata orang yang meminjam itu memang agak kurang respon, ya, sudah ditagih sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan dengan cara-cara yang sudah tegas sekalipun, ternyata nggak ada tanda-tanda untuk membayarnya, maka wa anta'fu wa tasfahu, maka maafkan, ibrokkan, ikhlaskan, dan yakinlah Allah Maha Kaya. Tidak mungkin gara-gara uang kita dipinjam sama orang itu kita jatuh miskin. Insya Allah kalau kita ikhlas, Allah akan datangkan lebih besar dari apa yang kita pinjamkan kepada orang lain. Ya, daripada apa? Daripada nanti malah membuat kita tidak tenang hati kita. Ya, udah kita ikhlaskan saja. Ya, kita ikhlaskan saja. Jadi jangan sampai orang yang punya utang itu akhirnya apa? Akhirnya menderita. Ya, menderita apa? Karena dia pernah meminjam uang dengan kita. Sudah niatkan sedekah kalau memang dia orang yang enggak mampu. Ya. Kalau memang dia orang yang tidak mampu. Tapi kalau dia orang sudah mampu tapi memang niatnya enggak ada, niat baik, sudah kita serahkan kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengganti dengan lebih baik. Ya. Nah, mudah-mudahan itu saja yang bisa disampaikan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan di malam-malam Ramadan ini doa dan harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan, mohon panjangkan usia kami ya Allah. Berikan kesehatan jasmani rohani kami ya Allah. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami ya Allah. Baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati ya Allah. Berikan keikhlasan, kesabaran dalam menjalani ujian-ujian hidup ini ya Allah. Karena kami yakin ya Allah, apapun yang menimpa kami, apapun yang terjadi dalam hidup ini, semua ini adalah rencanamu. Kami enggak mungkin mampu melawan rencanamu ya Allah. Berikan kekuatan kami, agar kami mampu ikhlas, tabah, sabar menghadapi cobaanmu ya Allah. Bila kelopak mata kami masih terbuka, bimbing pandangan mata ini untuk selalu melihat kebaikan dan kebenaran. Bila mulut ini masih bisa berucap dan berkata-kata, bimbing mulut ini agar selalu berkata baik, berkata benar, mampu menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Bila tangan ini masih bisa digerakkan, bimbing tangan ini agar bisa mengulurkan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Bila kaki ini masih bisa melangkah, mudahkan langkah-langkah kaki ini ke tempat-tempat ibadah dan juga ke tempat-tempat kebaikan. Dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, ya Allah, tetapkan iman dan Islam kami, sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kami, ya Allah. Sebelum ajal menjemput kami, izinkan kepada kami untuk bertaubat kepadamu, ya Allah. Ajarkan kepada kami makna taubat, ya Allah, agar kami mampu menyadari dosa-dosa kami selama ini. Kami sadar, kami bukan orang yang suci dari dosa, ya Allah. Kami bukan orang yang suci dari kesalahan, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu, dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan tahun ini bukan Ramadan yang terakhir dalam hidup kami. Pertemukan kami dengan Ramadan berikutnya lagi, ya Allah. Jangan Kau jadikan puasa Ramadan ini hanya sebatas mengukurkan kewajiban. Jadikan puasa Ramadan kami ini akan membawa efek positif di dalam ketakwaan, di dalam kesolehan pribadi dan kesolehan sosial kami, ya Allah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah Bapak Ibu sekalian,
Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.